Di tes SKD CPNS tahun 2023, kita cuma dikasih waktu kurang dari 1 menit untuk ngerjain satu soal. Nah, ini dia soal yang bisa kalian kerjain 1 menit, bahkan bisa selesai 3 soal. Penasaran soal yang kayak gimana? Simak videonya. Tes SKD CPNS sebentar lagi akan dimulai dari tanggal 9 November sampai tanggal 18 November. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih, yang masih belajar, yang masih cari tahu informasi tentang SKD CPNS 2023, langsung aja nih. Ada salah satu informasi yang menyebutkan bahwa kita cuma dikasih waktu 100 menit untuk jawab 110 atau 120 soal, saya lupa. Tapi yang pasti, di antara 110 atau 120 soal itu, kalian hanya diberi waktu kurang lebih 1 menit untuk satu soal. Bayangin, apalagi kalau soalnya hitungan atau soal apa. Jadi kalian dituntut untuk berpikir kurang dari 1 menit untuk ngerjain satu soal. Nah, makanya ada nih salah satu jenis soal yang bisa kalian kerjain sangat cepat, dan saya akan kasih tahu cara cepatnya gimana buat kalian. Udah mulai penasaran? Langsung aja kita simak soalnya. Let's go! Nah, kita langsung masuk ke slide-nya nih. Nah, tapi buat teman-teman semua, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, buat teman-teman semua, para pejuang CPNS di seluruh dunia, pokoknya ya, mau di Indonesia, di Eropa, di Asia, di Amerika, di luar angkasa, dimanapun kalian berada, pokoknya ya, jangan lupa nih, kita ada grup WhatsApp, ya. Kita ada grup WhatsApp, jadi buat kalian yang mau join grup WhatsApp kita, boleh banget nih, di sini ya, linknya di sini. Nah, kalau kalian join grup WhatsApp kita, kalian bisa dapat informasi tambahan, bisa dapat konsultasi gratis, bisa tanya jawab langsung sama kakak-kakaknya, bisa dapat apalagi tips and trick dari kakak-kakaknya nanti. Nah, terus lagi kalian bisa ketemu sesama pejuang CPNS hampir di seluruh Indonesia. Sesama pejuang CPNS nanti kalian bisa sharing-sharing, nanya-nanya, berbagi pengalaman di grup kita. Dan yang pasti masuk grup kita itu gratis, tanpa dipungut biaya 0% pun ya. Nggak dikasih biaya apapun. Kalian masuk ya masuk aja. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja join grup WhatsApp-nya di sini ya. Oke, kalau kalian udah join grup WhatsApp-nya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah soal silogisme. Nah, ini dia. Soal silogisme adalah soal yang paling dicari di belakangan ini. Karena ya soal yang kelihatannya gampang, tapi ya gimana cara kita memastikannya? Karena ini bermain dengan logika aja gitu kan. Banyak orang yang senang bermain dengan logika, tapi nggak tahu jawabannya pasti apa enggak. Nah, untuk itu kita cari tahu gimana cara jawabnya yang pasti ya. Cara jawabnya yang pasti, kita lihat nomor 1. Semua candi berkubah dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Nah, untuk jawab soal-soal kayak gini, cara cepatnya langsung aja nih. Saya kasih tahu cara cepatnya. Nih, untuk jawab soal kayak gini, cara cepatnya kan sebenarnya ini ada rumusnya ya. P jika P sama dengan Q, lalu negasi P, negasi Q gitu-gitu. Ah, itu panjang, kepanjangan. Kalian akan membuang waktu untuk menjawab soal-soal kayak gitu pakai rumus. Jadi langsung saya kasih tahu cara cepatnya ya. Semua candi berkubah dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Nah, untuk jawab soal kayak gini langsung aja coret kata-kata yang sama. Di sini ada kata berkubah dan menjulang. Ya, kita coret berkubahnya. Lalu kita coret menjulangnya. Nah, ya, berkubah dan menjulang. Ini dannya juga sama lah ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan untuk di soal ini, dia ada kata tidak ya. Ada kata tidak. Di sini juga ada kata tidak. Nah, kalau udah dicoret kayak gini, ini misalnya kita coret nih ya. Kita coret nih. Set. Ini juga kita coret nih. Set. Nah, udah kita coret, langsung aja baca dari kata yang ini, dari kalimat yang kedua. Langsung aja, Anda berada di tempat yang tidak candi. Berarti gitu. Jadi baca dari kalimat kedua lalu ke kalimat 1. Berarti Anda berada di tempat yang tidak candi. Kan gitu bacanya ya. Langsung. Mana? Anda berada di
bukan candi. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Anda berada di bukan candi karena kesimpulannya di sini adalah Anda berada di tempat yang tidak candi atau bukan candi. Gitu. Gimana? Cepet banget kan? Gak perlu pakai rumus. Kita jawab soal kayak gini bisa lebih cepat. Ya. 1 menit kita bisa ngerjain 3 sampai 4 soal kalau kita bisa lebih cepat lagi. Oke. Next, kita ke latihan soal yang kedua. Nah, ini kalian pasti bisa lebih cepat untuk jawab soal kayak gini. Semua yang bulat adalah biji. Sebagian biji rasanya pahit. Ingat guys, langsung coret kata-kata yang sama. Langsung aja coba. Semua yang bulat adalah biji. Sebagian biji rasanya pahit. Ya udah kita coret si biji-bijian ini nih. Si biji-bijian ini kita coret. Langsung aja. Kita coret, set, kita hilangin si biji ini. Langsung. Sebagian yang rasanya pahit itu bulat. Kan gitu ya, bacanya gitu jadinya. Sebagian yang pahit, semua yang bulat. Kan kayak gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagian yang bulat rasanya tidak pahit. Karena sebagian yang rasanya pahit kan bulat. Berarti sebagian yang lain itu tidak pahit. Karena cuma sebagian. Ingat guys. Nih salah satu tips lagi. Kalau di sini katanya semua, terus di sini sebagian, biasanya jawabannya adalah sebagian. Nah berarti ini yang A, B, C, D ini udah salah nih. Ya, karena dia depannya semua. Nah, kalau misalkan semua ketemu sebagian, jawabannya adalah sebagian. Kayak gitu, guys. Ya, jawabannya adalah yang D. Sebagian yang bulat rasanya tidak pahit karena sebagian yang lain rasanya nggak pahit. Gitu. Ya. Next. Nah, semua siswa mengikuti senam. Beberapa siswa memakai sepatu putih. Nah, apa kata-kata yang sama, guys? Bisa kalian lihat? Ya, semua siswa mengikuti senam. Beberapa siswa memakai sepatu putih. Nah, berarti yang sama adalah kata siswa. Oke, good. Next ya, kita coret kata siswanya. Ya, kita coret. Nah, berarti kita baca beberapa yang memakai sepatu putih mengikuti senam. Ya, kenapa beberapa dulu ya? Ini kita dari yang kedua dulu bacanya. Beberapa yang memakai sepatu putih itu mengikuti senam. Ada nggak? Nah, ada yang C. Beberapa siswa peserta senam bersepatu putih. Gitu guys caranya. Ya. Kalau yang lain kita cek misalnya yang A. Ada siswa yang tidak mengikuti senam. Ini salah karena semua siswa mengikuti senam. Yang B, semua siswa memakai sepatu putih. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini cuma beberapa siswa yang memakai sepatu putih. Yang D, ada siswa bersepatu putih tidak mengikuti senam. Ya, salah karena semua siswa mengikuti senam. Yang E, semua siswa peserta senam bersepatu. Sepatu apa? Kan nggak tahu. Siapa tahu kan di sini keterangannya cuma beberapa siswa memakai sepatu putih. Siapa tahu beberapa yang lain malah nyeker. Nah, kan kita nggak tahu kan? Ya gitu. Jadi kalau misalkan beberapa siswa memakai sepatu putih, yang lain tuh bukan berarti pakai sepatu tapi warna lain, bukan kayak gitu. Berarti bisa aja yang lain makanya sendal atau yang lain biasanya mungkin nyeker. Nah, kan kita nggak tahu nih. Jadi ini nggak ada di keterangan. Salah. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke. Next, langsung aja karena kita mau pembahasan ini cepet ya kan. Jadi kita pengen gimana caranya kita bisa jawab cepat untuk soal-soal kayak gini, ya kan? Langsung ke contoh soal selanjutnya. Nah nih, semua murid mengikuti pramuka. Beberapa murid memakai topi pramuka, ya. Di ininya topi doang ya, ya udah nggak apa-apa. Langsung aja, semua murid mengikuti pramuka. Beberapa murid memakai topi pramuka. Langsung aja, kata-kata yang sama apa, guys? Murid, betul. Murid. Yang pramukanya kenapa nggak dicoret, Kak? Beda, ini pramuka dan topi pramuka ya, beda. Jadi kalau pramuka itu acaranya pramuka, kalau topi pramuka kan topinya, topi pramuka nih. Ya, beda ya. Nah, kita coret nih kata-kata yang sama nih. Kita baca langsung. Beberapa yang memakai topi pramuka itu mengikuti pramuka. Langsung kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Beberapa murid peserta pramuka memakai topi. Nah, coba kita cek jawaban yang lain nih. Bener gak nih kira-kira? Kalau misalkan dari kayak gini kita jawabannya C. Kalau yang lain gimana? Bener gak nih? Coba kita buktikan. Apakah yang lainnya salah? Ada murid yang tidak mengikuti pramuka. Ini jelas salah. Karena semua murid mengikuti pramuka.
semua murid memakai topi. Ini juga salah. Kenapa? Karena hanya beberapa murid yang memakai topi. Yang D, ada murid bertopi tidak mengikuti pramuka. Ya, yang pakai topi sudah pasti mengikuti pramuka. Kenapa? Karena semua murid mengikuti pramuka. Yang D salah. Ya. Yang E, semua siswa peserta pramuka bertopi. Ini juga salah. Ini kan semua ini salah, harusnya murid di sini ya, bukan siswa. Semua murid peserta pramuka itu nggak bertopi karena hanya beberapa yang memakai topi. Yang E juga salah. Jawaban paling cepat adalah yang C. Ya, pakai cara cepat kita bisa langsung nemuin yang C tanpa kita harus ngecek yang lain, dan kita bisa fokus ke soal-soal selanjutnya nanti. Poin kita bisa makin banyak. Ya. Jadi soal ini bisa jadi lumbung nilai banget buat kalian. Next, kita bahas soalnya lagi. Yo, semua yang kotak adalah kardus. Sebagian kardus berwarna hitam. Yo, yang mana kata-kata yang sama? Coba. Semua yang kotak adalah kardus. Sebagian kardus berwarna hitam. Kata-kata yang sama adalah kardus. Nah, langsung aja kita coret. Coret, langsung kita baca. Sebagian yang berwarna hitam adalah semua yang kotak. Nah, berarti sebagian kotak itu berwarna hitam. Jawabannya yang D. Nah, ingat guys, kalau ada kata semua, terus ketemu kata sebagian, jawabannya adalah sebagian. Jadi kalau ada kata nih semua, ya udah berarti salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalian boleh cek sendiri, coba kalian cek lagi nih. Bener nggak tuh A, B, C, atau E? Karena saya langsung jawab yang D tuh. Kalau kalian mau buang-buang waktu, kalau kalian mau memperlambat gerakan kalian mau mengerjakan soal, ya udah cek aja jawaban A, B, C, E. Tapi saran saya, ya udah pakai cara cepet ini. Kenapa? Dengan cara cepet ini kalian bisa nyelesain soal-soal kayak gini hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit yang harusnya kalian dijatahin untuk kerjain 1 soal, kalian jadi bisa ngerjain 3 soal untuk soal-soal kayak gini. Jadi kalian bisa menghemat 2 menit selanjutnya untuk ngerjain soal-soal yang lain. Entah itu soal hitungan yang harus pakai rumus agak lama, atau soal-soal TKP yang membingungkan kayak, saya harusnya gimana nih di kondisi kayak gini. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi ini jadi salah satu soal yang bisa jadi senjata kalian. Untuk itu pelajari cara cepatnya dari kita. Oke? Jangan lupa diterapkan juga di tes SKD CPNS nanti ya. Gimana? Gampang banget kan? Itu jadi salah satu senjata kalian nanti ketika CPNS. Kalian bisa ngerjain banyak soal dalam waktu singkat. Ya, gampang banget kan? Jadi, kalau kalian ngerasa masih ada yang bingung, masih ada yang mau ditanyain atau rasa terhadap sesuatu, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini juga. Kalau misal kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe biar kalian bisa dapat informasi-informasi tambahan dari kita. Pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Jangan ketinggalan, nyalain loncengnya juga. Oke, buat kalian juga yang mau dapat informasi gratis, konsultasi gratis dan sebagainya, boleh banget join grup WhatsApp kita di sini ya. Oke. Kalau udah join ya, jangan lupa tekan like-nya lagi. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Sekian pembahasan soal hari ini. Saya pamit. Harun Al-Aziz pamit. Hari ini kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.